Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah dengan NIM 21043109. Pada kali ini akan membahas tugas minggu ke-6 Sistem Informasi Akuntansi bagian A. Pada tugas minggu 6 bagian A ini terdapat 4 soal. Yang pertama, jelaskan mengapa sebuah entitas bisnis mau menggunakan sebagian atau semua hal ini. Firewall, EERP, Instruction Prevention System, dan Instruction Detection System. Undang Wandi aja lah. Firewall ialah sebuah perangkat lunak atau perangkat keras yang bertujuan khusus yang dijalankan oleh sebuah komputer dan bertujuan umum yang mengendalikan komunikasi ke dalam dan keluar di antara sistem di belakang firewall atau jaringan lain. Fungsinya yaitu untuk melindungi data dari hacker dan pengguna tidak terotoritas, mencegah munculnya pesan yang tidak diinginkan, memblokir konten berbahaya, bermain game online yang agar lebih aman, dan memonitor bandwidth. Selanjutnya, SIRT adalah singkatan dari Computer Incident Response Team, yaitu organisasi yang diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mendukung respon terhadap peristiwa keamanan komputer atau insiden. Organisasi ini dapat dibuat oleh negara, pemerintah, lembaga ekonomi, organisasi komersial, lembaga pendidikan, dan bahkan non-profit entitas. Tujuannya untuk meminimalkan dan mengontrol kerusakan akibat dari insiden, memberikan panduan yang efektif untuk respon dan kegiatan pemulihan. Tugasnya yaitu penghubung bila terjadi insiden informasi, melakukan identifikasi, menentukan kebijakan, melakukan penelitian, dan membagi pengetahuan. Instruction Prevention System adalah sebuah aplikasi yang bekerja untuk memonitoring trafik jaringan, mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, dan melakukan pencegahan dini terhadap intrusi atau kejadian yang dapat membuat jaringan menjadi berjalan tidak seperti sebagaimana mestinya. Intrusion Detection System adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. IDS ini dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound dalam sebuah sistem atau jaringan, melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan intrusi. Soal selanjutnya, di antara 3 jenis pengendalian yaitu preventif, detektif, dan korektif, manakah yang paling saudara prioritaskan untuk diterapkan pada sebuah entitas bisnis? Apakah tipe yang saudara pilih itu sama jika kasusnya perusahaan yang tidak punya sistem sama sekali dengan sudah yang punya sistem? Kita lampirkan link. Pengendalian preventif. Menurut saya, sama karena pada pengendalian preventif ini, kegiatan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau error condition dari suatu proses bisnis. Atau dengan kata lain, pengendalian yang dilakukan sebelum masalah timbul. Kegiatan pengendalian ini relatif murah jika dibandingkan kedua tipe pengendalian lainnya. Contohnya yaitu dibuatnya standar operasional prosedur untuk suatu kegiatan entitas, dibuatnya pemisahan fungsi dalam suatu entitas, dan dibuatnya rentang otoritas dalam suatu entitas. Soal selanjutnya, pemisahan tugas dan fungsi terkadang tidak mungkin secara ekonomis untuk sebuah bisnis kecil. Menurut Anda, apakah solusi untuk mengatasi hal ini? Pada bisnis kecil yang pada umumnya memiliki sedikit barang yang dijual serta pegawainya yang sedikit, dikarenakan membutuhkan tambahan tenaga kerja karena pembagian tugas efektif bila diiringi ketersediaan tenaga kerja. Maka untuk mengimbanginya, yang pertama pengendalian perencanaan yang terdiri dari anggaran penjualan, perencanaan induk, peramalan arus kas, dan pengendalian persediaan.
Yang kedua, pengendalian personil yang terdiri dari rekrutmen, pelatihan, evaluasi pekerja, dan promosi. Dan yang ketiga, pengendalian standar operasi yang terdiri dari standar yang harus dikerjakan dan sistem untuk melaporkan penyimpangan. Dan soal terakhir, apa tanggapan Anda terhadap perusahaan yang menetapkan kebijakan memonitoring aktivitas karyawan bekerja menggunakan komputer di kantor dengan alasan keamanan dan pengendalian? Penerapan kebijakan yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi adalah penting dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap informasi perusahaan. Kebijakan yang diperlukan antara lain pemeliharaan sistem, penanganan risiko, pengaturan hak akses dan sumber daya manusia, keamanan dan pengendalian aset informasi dan kebijakan keamanan server. Perlindungan yang diberikan tidak hanya terhadap informasi perusahaan, akan tetapi perlindungan juga akan diberikan terhadap kerahasiaan pribadi karyawan perusahaan. Sekian pembahasan tugas minggu 6 bagian A. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.